Wa min abwabihil azimah, termasuk celah syaitan untuk menguasai manusia, at-ta'assub lil madzahib wal ahwa. Fanatik. Fanatik terhadap madhab, mengikuti hawa nafsu, wal higit al khusum. Ya, sakit hati terhadap orang lain, wan nadhar ilaihim bi'anil izdira' wal istihgar, memandang orang dengan pandangan remeh, tidak menghargai. Na'udzubillah min dalik. Masya Allah. Ini juga bukan orang orfusak aja ya. Ubat juga bisa dibuat demikian sama setan. Ulama, orang punya ilmu juga bisa demikian dibuat oleh manusia, oleh setan. Kadang-kadang ulama omongannya caci sana, caci sana, caci sana, kritik sana, kritik sana. Dia menyangka bahwa membela hak. Dia menyangka dia membela hak. Padahal dia adalah sudah muttabi'il hawa, ngikuti hawa nafsunya, emosionalnya yang dibawa. Memandang orang adalah remeh semuanya, dirinya adalah yang terbaik. Memandang orang bodoh semuanya, dirinya adalah orang yang alim. Ini atba'us syaitan, ini bukan atba'un nabi. Ini pengikutnya syaitan, ini bukan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang begini, kita berpikir secara logika aja. Orang yang menyatakan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, seharusnya dia mengikuti akhlaknya Sayyidina Abu Bakar dong. Dia harus mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Belum pernah mencaci orang. Malah menaruh batu ada di mulutnya supaya berbicara, tidak berbicara kecuali untuk seperlunya. Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Selalu mendampingi Rasulullah SAW. Perjuangannya bagaimana, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi SAW. Lah seharusnya orang mengaku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar begitu. Ini nyaci sana, nyaci sini karena cinta Sayyidina Abu Bakar misalnya. Enggak benar. Yang ngaku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Zuhudnya bagaimana? Kif perjuangannya. Membela agama Allah siang dan malam. Kif ilmunya. Sehingga menjadi babu Madinatul Ilm. Kif itu, ini bodoh, enggaklah hadir majlis ilmu, wala itu ngaku cinta kepada Sayyidina Ali. Meremehkan ulama, meremehkan itu dan ini misalnya. Keliru. Kif orang kalau cinta kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i dalam dakwahnya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya dalam waraknya. Begitu seharusnya pecinta, bukan ta'assub cinta kemudian menyombongkan diri. Tapi hati-hati. Ini akan membuat higit, benci hati nanti. Dan ini terjadi, saudara, ini terjadi. Ya, hati-hati, awas, hati-hati. Ya. Ada beberapa orang yang kita wajib tawadhu loh. Allah ciptakan ada beberapa orang yang memang kita wajib tawadhu, wajib hormat, tanpa melihat amalnya. Wajib cinta tanpa melihat amalnya. Contoh, para anbiya wal mursalin. Itu sudah jelas. Kedua, orang tua kita. Wajib kita ta'zim. Wajib kita hormati. Kenapa? Karena tanpa kita melihat amalnya. Walaupun kafir. Walaupun wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wajib kita birrul walidain. Sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir, wajib. Termasuk juga ahli bait Rasulullah. Wajib dicintai. Sekalipun fasik. Cuma cinta yang bukan emosional, tapi cinta rasional. Gimana cinta rasional? Ente cinta sama anaknya kau. Kalau anaknya kau tidak sholat, kamu marah. Kamu ajak untuk sholat. Kalau anaknya maksiat, kamu nasihati. Begitulah cinta rasional. Cinta sama anak gak sholat dibiarin. Cinta sama anak misalnya mau maksiat, dibiarkan maksiat. Ini bukan cinta. Ini cinta emosional, bodoh. Cinta yang rasional. Tapi tidak bisa ente membenci anaknya kau. Kau harus tetap cinta tapi yang rasional. Begitu juga ahli bait. Kenapa? Karena sudah diwajibkan oleh Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil ghurba. Begitu juga ulama al-amilin. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang mengajarkan kita tawadhu, yang mengajarkan kita rahmah, yang mengajarkan kita istiqamah. Kita harus tawadhu dan menghormati. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Faman akramahum faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Cintai ulama, mereka pewaris Nabi.
Hah? Siapa yang mencintai mereka, sama dengan siapa menghormati mereka, sama dengan menghormati aku. Siapa menghormati aku, maka dia menghormati Allah. Ada beberapa Allah membentuk makhluk yang harus kita cintai. Kok makhluk hidup, saudara? Ada beberapa makhluk mati yang wajib kita ta'zimi. Itu yang disebut syair Allah. Masjid dengan mall, sama bangunannya. Tapi masjid kita ta'zim, kita harus cintai. Ka'bah dengan misalnya bangunan hotel-hotel. Walaupun lebih indah hotel yang sampingnya Ka'bah itu, yang ada jamnya itu. Tapi kita wajib ta'zim, menghormati Ka'bah. Walaupun bangunan kotak begitu hitam. Kenapa? Karena ini adalah syairuddin. Inti menghormati orang tua, itu termasuk ta'zim syairuddin. Inti menghormati Nabi, ta'zim syairuddin. Inti menghormati Ahlul Bait, itu ta'zim syairuddin. Inti menghormati ulama al-amilin, ta'zim syairuddin. Inti menghormati Ka'bah, masjid, Nabi, gabrun Nabi, itu semuanya min syairuddin. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ada takwa zahir, salat, takwa zahir, puasa, baca Quran. Ada takwal batin, apa ta'zim syairuddin. Takwal batin. Inti takwa zahir enggak ada takwal batin percuma. Kenapa yang dihitung nanti di hari kiamat takwal batin? Kalau enggak ada ta'thir kepada takwal batin, zahirnya saja inti berzikir tapi hatinya inti ghaflah, apa nilainya? Zahirnya saja kamu bisa senyum sama orang tapi hatinya inti buhut, apa nilainya? Wantabih, hati-hati. Naam, kalau misalnya ketemu dengan ulama yang bukan amilin, wajib kita ibtiat anhu. Harus kita menghindar darinya. Wantabih. Karena ulama ini wajib kita cintai kalau al-amilin, yang menjadi warasatul anbiya, bukan khulafa'us syayatin. Kalau khulafa'us syayatin harus kita menghindar. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mewarning di akhir zaman itu banyak ulama usu. Al-mutarassimina birusumil ulama. Mereka hanya posternya aja. Sama dengan Superman, pakaiannya aja, tapi nggak super. Tapi nggak super. Nah, itu kekanak-kanakan itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, karena itu Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk pilih-pilih. La tajlisu inda kulli alim, bal ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal kamu duduk ke majlisnya orang yang punya ilmu. Tapi cari orang punya ilmu yang mengajari kamu untuk melakukan 5 rangai atau 5 hal dan meninggalkan 5 hal. Yad'ukum ila yad'ukum minal kibri ila tawadhu', minas syakki ila yakin. Mengajarkan kamu untuk meninggalkan keraguan terhadap kebenaran agama dan mengajarkan kamu keyakinan agama. Paham ya? Jangan nanti sok ahli tauhid, tambah ngacu nanti sama orang akhirnya kacau keyakinannya. Yad'ukum minal kibri ila tawadhu'. Ngajarkan kamu tadi itu untuk meninggalkan penyakit sombong, menjadi orang yang tawadhu'. Yad'ukum minar raghbati ila zuhud. Ngajarkan kamu daripada cinta dunia untuk menjadi orang yang zuhud. Yad'ukum minar riya ila ikhlas. Mengajak kamu tadi itu, mengajarkan kamu untuk meninggalkan penyakit riya, menjadi orang yang ikhlas. Yang terakhir, yad'ukum minal fitnah ya. Minal adawati ila nasihah. Yang mengajak kamu meninggalkan penyakit bermusuhan untuk menjadi orang yang saling peduli terhadap sesama muslim. Jangan. Jadi harus hati-hati. Jangan sekali-kali kamu mendekati ulama yang membuka abwabur rukhas, yang akan membuatkan kamu istighfaf terhadap urusan agama. Pintu rukhsah. Pakai gil. Cari ulama yang mengajarkan kamu untuk ihtiyat wal wara'. Mengajarkan kamu untuk berhati-hati dan wara'. Awas, hati-hati. Ini sekarang yang seakan-akan faqih itu adalah yang pandai mengajarkan rukhsah, abab rukhsah. Riba dihila mocem, dikoncei macam apa supaya halal semuanya sudah. Jangan didekati, jangan hudur majelis ilmu yang demikian. Ini enggak benar.
Tapi yang pakai ihtiyat. Karena itu yang dipuji oleh Allah apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ahsana ay yang aktsaruha ihtiyatan wa wara'an, yang paling wara', yang paling hati-hati. Bukan ahsana tapi ternyata bukan ahsana tapi yang dicari yastami'una adhafah. Paling dhaifnya gol yang diambil. La, tidak boleh. Tidak boleh melakukan itu. Ini istighfaf, yu'allimun nas istighfaf. Kadang-kadang yu'allimun nas istihgar. Yu'allimun nas istihgar. Ini orang nggak ngerti mauqifnya dia. Dalam berfatwa juga begitu. Lihat orang yang kamu fatwai. Di Maghrib itu kebanyakan mereka itu bermadhab Maliki. Bermadhab Maliki. Maliki itu ada dalam kafarah orang yang melanggar puasa dengan jima fi nahari Ramadan wa huwa shaim, itu takhyir baina tsalatah. Boleh milih antara tiga ini. Antara i'tagurib, memerdekakan budak, antara syahran mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, dan antara it'am sitti miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ini takhyir. Kalau mazhab kita apa? Tartib. Kalau nggak bisa etak baru som. Kalau nggak bisa som baru it'am sitin miskinan, tartib. Ala tartib. Mereka takhir. Ini ahad mulukil maghrib. Ada salah satu raja yang ada di maghrib tadi itu jamaah fi nahari Ramadan, fi nahari Ramadan. Dia jima di nahari Ramadan. Akhirnya diundang ulama-ulama. Datang ulama Malikiyah. Ana melakukan ini. Apa yang harus Anda lakukan? Kata si Malik. Mugaddamuhum, syekhuhum, yang paling dituakan, ketua MUI-nya kalau bahasa sekarang. Dia ngajarkan, dia ngomong, saya mewakili mereka, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan? Kata iya, karena ini sudah melanggar. Keluar dari majelis, yang lainnya menyatakan, kita mazhab Malik. Ini takhyir, boleh milih. Inti kalau berfatwa harus lihat orangnya. Ini kalau tak kasih it'am sitina miskinan, setiap hari bisa melanggar ini orang. Istighfaf biddin berarti. Ini berarti istighfaf biddin, bisa meremehkan ajaran agama. Anak kasih ini udah nggak mungkin akan ulangi lagi sudah. 2 bulan berturut-turut dia makan dia puasa. Dalam fatwa juga begitu, lihat orangnya. Istighfaf biddin itu bahaya. Ini orang sekarang kan istighfaf yang dicari. Fatwa yang paling dhaif, memanjakan umat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa aktsarun nas ini? Aktsarun nas ini seperti bahaim. Ulama itu seperti ra'i, pengembala. Kebanyakan manusia, orang awam ini seperti binatang ternaknya. Pengembala itu harus melindungi binatang ternak. Jangan nanti kalau piara binatang ternak dekat jurang. Kalau ada nanti kambingnya jatuh ke jurang, masa salah kambing? Salah siapa? Salah pengembalanya. Ajari di piara yang jauh daripada jurang supaya nggak ada yang jatuh di jurang. Begitulah juga dalam berfatwa. Jangan didekat-dekatkan dengan yang haram. Keliru nanti. Mereka akhirnya terjebur dalam kesesatannya. Siapa yang salah? Yang ngajar. Yang ngajar. Ini yang terjadi sekarang banyak. Wantabihu, hati-hati, pilih alim, amil, nasih, dan dia seperti tabibul hadik, dia seperti dokter yang bisa ngobati, yang tahu bagaimana pasien dari ini, obat apa yang paling pas untuk pasien ini. Anak kecil, ya berarti obatnya yang ringan. Orang tua, berarti obatnya ini. Dia punya begini, dia harus tahu. Jangan umum semuanya. Anak kecil dikasih bodrek, ya nggak bangun. Kelebihan dosis dan seterusnya. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang yang dungu, punya ilmu, harus punya agil. Jangan alim yang tidak agil. Akhirnya kamu bukan menebar hikmah, tapi kamu akan menebar fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Yallah hatil qasidah. Barakallahu fiik.